Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 18, mana muatan sejenis sebesar Q berada pada titik sudut sebuah kubus. Jadi ya, muatan ini berada pada titik sebuah kubus dengan panjang sisi kubus adalah A. Tentukan dipol total pada muatan tersebut. Jadi pada setiap titik sudut pada kubus, saya gambarkan seperti ini kubus, terdapat beberapa muatan yang adalah muatan sejenis. Kita diminta untuk menghitung dipol total, dimana dipol total ini dapat kita hitung menggunakan persamaan sigma Q dikali dengan R, dimana karena semua sudut kubus adalah simetris, kita ketahui bahwa setiap sudut adalah simetris ya, jadi setiap sudut memiliki muatan yang sama, sehingga muatan sama-sama meniadakan, sehingga resultan dari momen dipol adalah 0 atau P total adalah 0 karena semua sudut adalah simetris. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 19, bahwa tentukan besar gaya Coulomb pada elektron atom hidrogen yang dilakukan oleh proton di inti. Anggap bahwa elektron mengelilingi proton berjarak R, yaitu 0,53 angstrom. Besar muatan elektron dan proton adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Masa elektron adalah 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Dan masa proton adalah 1,67 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Tentukan perbandingan kekuatan gaya Coulomb dan gaya gravitasi antara elektron dan proton. Kita akan identifikasi bahwa gaya antar muatan listrik jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. Itulah sebabnya mengapa ketika kita membahas gaya antara benda yang bermuatan listrik, maka gaya gravitasi selalu diabaikan. Baik, kita tuliskan informasi yang kita dapat. Pertama, R mempunyai nilai 0,53. Kita langsung sederhanakan menjadi 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian Q1 dan Q2 mempunyai nilai yang sama, proton dan elektron, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Konstanta Coulomb yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat negatif 2. Dan konstanta gravitasi yaitu 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Kita akan menghitung pertama besar gaya Coulomb. Kita masukkan ke dalam persamaan K dikali Q kuadrat per R kuadrat. Pangkatkan 2 dibagi dengan jaraknya 0,53 kali 10 pangkat negatif 10, pangkatkan 2, dimana hasil ini akan setara atau mendekati nilai 8,2 dikali 10 pangkat negatif 8 Newton. Hal yang sama kita lakukan pada gaya gravitasi.
ya sebagai konstanta, massa elektron dan massa proton dibagi dengan kuadrat jarak keduanya, dan kita masukkan nilainya. Dibagi kuadrat jarak keduanya, di mana hasil perhitungan ini akan mempunyai nilai yang mendekati atau setara dengan 3,6 dikali 10 pangkat negatif 47 Newton. Ketika kita melakukan perbandingan antara nilai dari gaya Coulomb dan nilai dari gravitasi menjadi 10 pangkat 39. Kita bandingkan antara bilangan di belakang pangkat. Di belakang dapat kita lihat bahwa gaya listrik mempunyai nilai yang lebih besar daripada gaya gravitasi. Kita akan mengerjakan soal nomor 20. Kita lihat bahwa dua partikel asap yang bermuatan sama saling melakukan gaya tolak sebesar 4,2 dikali 10 pangkat negatif 2 Newton. Kita ditanya berapa besar gaya jika kedua partikel tersebut berpindah sehingga jaraknya menjadi 1/8 dari jarak semula. Baik, kita analisis menggunakan persamaan dari gaya listrik, di mana besar gaya listrik ini akan sebanding dengan kuadrat dari dua muatan, namun akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua muatan. Oke, pada gaya selanjutnya diberikan bahwa berapa besar gaya ketika partikel mempunyai nilai 1/8 dari jarak semula, di mana F selanjutnya memiliki nilai 1/8 daripada jarak semula, sehingga nilai F ketika kita cari maka hasilnya akan menjadi 4, karena pangkat dari 8 adalah 64. Kita pindah ruaskan sehingga akan berbanding terbalik pada jarak sesungguhnya, pada gaya awal, sehingga nilai dari F yang lama memiliki nilai yang sama dengan F baru namun dikalikan dengan 64, sehingga kita dapat menuliskan gaya sebelumnya, gaya yang baru akan mempunyai nilai yang sama dengan 64 karena kita pindahkan ruas dikali dengan F sebelumnya atau F lama. Nah, nilai dari F lama telah kita ketahui, nilainya adalah 4,2 dikali 10 pangkat negatif 2 kita kalikan dengan 64, sehingga pada jarak 1/8 dari R yang lama nilainya adalah 2,688 Newton. Baik, kita lanjut pada soal nomor 21, di mana soal mengatakan dua bola bermuatan
dua bola bermuatan terpisah sejauh 20 cm. Kedua bola dipindahkan sehingga gaya yang bekerja pada masing-masing bola menjadi 3 kali gaya semula. Berapa jarak pisah kedua bola sekarang? Oke, kita ketahui bersama jika seperti soal sebelumnya, ketika jarak diperkecil, maka gaya akan semakin besar karena berbanding terbalik. Begitupun sebaliknya, ketika jarak diperbesar, maka gaya akan semakin besar. Pada soal ini, dua bola bermuatan terpisah sejauh 20 cm, maka gaya ketika dua bola dipindahkan, gaya yang bekerja masing-masing pada bola menjadi 3 kali gaya. Itu artinya jarak setelah dipindahkan kepada kedua bola menjadi lebih dekat, sehingga nilai dari R menjadi sangat lebih kecil, sehingga hal ini mempengaruhi besar dari gaya yang semakin besar karena jumlah gaya akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua bola. Atau saya dapat menuliskannya sebagai jumlah gaya akan berbanding terbalik dengan sama dengan 1 atau mewakili muatan dibagi dengan R kuadrat. Namun hasil dari F ini akan menjadi 3 kali lebih besar ketika R tersebut akan lebih besar, di mana saya akan menuliskannya sebagai R kuadrat dibagi dengan dimana R yang di bawah merupakan jarak kedua setelah mengalami peningkatan gaya sebesar 3 kali gaya sebelumnya. Sehingga persamaan ini dapat saya tulis menjadi R per akar 3. Nah, setelah kita ketahui jarak awal yaitu 20 cm dibagi dengan akar 3, hasilnya menjadi 11,5 cm. Hal ini sesuai dengan asumsi kita, sesuai dengan persamaan hukum Coulomb bahwa ketika gaya jarak antara dua muatan diperkecil, maka besar gaya akan semakin besar atau menjadi 3 kali lipat sesuai soal.